Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berbakti, memuji menaikkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita puji. Haleluya.
menjadi isi hati kami Bapa. Kami akan tetap cinta, kami akan tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, badai topan boleh menerpa Bapa, tapi satu yang pasti Tuhan, kami akan tetap setia. Karena Kau terlebih Tuhan setia kepada kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena pada sore hari ini Tuhan, kami membawa hati kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah kehadiran-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah pujian kami boleh membawa 2 hari di hadirat Engkau ya Bapa. Kami akan memuji mengagungkan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah sumber kekuatan kita. Amin. Puji nama Tuhan.
sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan berserah dan kami mohon dengan hormat Bapak Tumaji berdoa buat bersama. Kalau kami yang baik, selamat baik hati kami. Dibuat segala hidup kami dan keberadaan kami, ya Bapak. Kami menyerah diri kami sampai di Bapak. Tetapi kami masing-masing kepada Tuhan jamaah pribadi, ya Bapak. Ya kami tetap memuji dan mensucikan nama-Mu, ya Bapak. Ya pujian menjadi semarak di hadapan-Mu, yaitu harus di hadirat-Mu, ya Bapak. Sebentar kami akan berkorban, ya Bapak. Teruskan tangan-tangan kami, ya Bapak. Dan sendiri Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dengan janji, ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami akan berkorban hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Ketika tampaknya tidaklah ada lagi harapan, Engkau hadir membawa pengharapan yang baru. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kalian, selamat sore menjelang malam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa baik. Tuhan itu baik, amin. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, dan ini terbukti sampai sekian lamanya saya mendapati bahwa jemaat Tuhan di tempat ini di kota Jurang Kuali ini orang yang setia pada Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan kita pada Tuhan itu jangan sia-sia. Amin. Saudara, malam hari ini, sore hari ini, saya akan menyampaikan berita kebenaran. Saudara, yang terambil dari saudara, saya akan berkhotbah tentang sesuatu yang ini jarang lagi disampaikan di mimbar gereja. Walaupun saya nggak tahu juga kenapa ini tidak pernah, tapi jarang sekali. Karena ada orang yang kalau ini disampaikan, itu banyak orang yang akhirnya jadi ketakutan, yaitu tentang akhir zaman. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar tentang berita ini selain baca di Alkitab? Udah lama kan berarti udah lama. Nah, malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan hal ini, saudara. Banyak saudara bahwa akhir zaman itu sering dianggap sebagai masa yang menakutkan bagi orang. Karena kita tahu saudara bahwa akhir zaman itu dimulai atau tanda-tandanya itu terjadi, saudara. Dan saya berharap bahwa ini mengingatkan pada setiap kita bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Ya, saudara jangan pernah berpikir bahwa hidup ini akan seterusnya, akan selama-lamanya, seperti tidak. Akan ada masanya, saudara, di mana dikatakan Alkitab bahwa dunia nanti hancur. Ada lagunya itu. Lagunya itu nanti saya cari dulu, saudara. Pokoknya segala sesuatu akan hancur. Pernah dengar itu? Langit dan bumi akan hancur, bintang-bintang jatuh, dan itulah akhir zaman. Nah, saudara, bagi orang percaya, akhir zaman adalah penggenapan akan janji Tuhan. Sebab saudara disampaikan Alkitab mencatat bahwa akan tiba waktunya bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk melihat akhir zaman ini bukan dari sudut ketakutan, bukan, tetapi di dalam terang firman dan di dalam iman kita yang aktif. Saya bersyukur tadi saudara ada lagu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya percaya bahwa lagu ini dihidupi oleh jemaat di tempat ini, yaitu Aku Wis Gak Rewel Lagi. Amin. Masih ada rewel di tempat ini. Dicepres nanti kalau rewel, ya. Saya suka sekali tadi. Saya harus nyanyikan nanti di tempat saya. Di tempat saya itu semuanya ya hampir nggak ngerti lagi tadi, tapi saya akan nyanyikan nanti. Minggu ini kebetulan nanti saya bawakan di tempat saya. Mereka orang Daya, orang Toraja itu pasti tahu lagu ini. Apa tadi sudah perlamanya? Sak durungnya aku, pokoknya biar nesu mukaku murang terus kalau nggak salah ya. Apa? Gimana sih? Bisa ditayangkan? Biar muridku istilahnya mau ngeluh baik. Ini sebenarnya bukan jemaat di tempat ini. Tempat ini orang yang bersyukur terus. Angel buyune, ya angel buyune, koyo wong ilang dalam. Saudara boleh tolak kiri kanan, si angel buyu tau ora? Lek si angel buyu berarti si rewel. Iya. Iya pokoknya seperti itu, saudara. Nah, saudara,
Saya akan mulai dari kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama saya akan bacakan dengan cepat. Bagi yang nggak sempat baca, bawa Alkitab ada di sini. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sudah dikatakan begini, saudara, bahwa akhir zaman itu sudah dinubuatkan. Ini dulu, kita harus tahu. Sekali tadi saya katakan bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Artinya apa? Kita pun juga harus mulai bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika masa itu datang, wah, kita kelabakan. Dan karena kita nggak siap. Nah, saudara, kenapa ini perlu saya sampaikan, saudara? Karena kalau nggak disampaikan, banyak orang yang berpikir bahwa kita hidup selamanya, hidup terus. Akan ada nanti masanya, saudara, ya, bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman. Di ayat yang kita baca tadi, bahwa ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah ini terjadi hari ini? Saya bersyukur, saudara, kalau di tempat ini keadaan nggak sukar, bersyukur. Tapi saudara, kalau kita ketahui sekarang bahwa pada masa ini masa yang sukar sudah datang. Kita mendengar di beberapa tempat bahwa di tempat saya, saudara, itu ada banyak sekali yang namanya PHK, orang jadi pemutusan hubungan kerja. Ada banyak sekali orang cari kerja susah. Dan sehingga semuanya serba sukar, saudara. Dan kita melihat bahwa sekarang dunia ini semakin rusak, secara moral maupun secara rohani. Saudara, ada banyak orang yang ego, mereka dikatakan cinta uang, kesombongan, kemudian ada banyak hal yang memang terjadi hari ini. Dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang dikatakan tadi memiliki bentuk ibadah, tetapi tidak memiliki kuasa rohani. Beribadah, tetapi seperti rutinitas. Gak ada sesuatu yang saudara tahu ada enggak. Sepertinya kadang-kadang orang ibadah, tapi hidupnya itu gak pada Tuhan. Nah, itulah saudara. Jangan sampai kita terjebak di dalam arus dunia saat ini. Ada banyak orang yang, saudara, memang saudara bahwa arus dunia saat ini sangat mempengaruhi banyak anak-anak Tuhan. Contohnya di media sosial, saudara. Sekarang itu betapa jahatnya, saudara, ya. Ada banyak orang yang tadinya baik tiba-tiba berubah menjadi orang jahat gara-gara salah satu media sosial. Oleh karena itu perlu berhati-hati, saudara, ya. Media sosial yang beredar itu perlu hati-hati. Kita perlu menyikapi dengan bijaksana sehingga kita tidak terjerumus oleh arus dunia ini. Yang kedua, saudara, panggilan untuk waspada dan bersiap. Di dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44 bisa ditayangkan. Di Matius 24 ayat 42. Matius pasal 24 ayat ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. 43-nya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan
Yesus datang dikatakan Alkitab bahwa secara tiba-tiba seperti pencuri pada malam hari. Artinya apa? Saudara, kita mesti waspada. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Alkitab mencatat malaikat pun nggak tahu. Saya seorang pencuri. Saudara tahu, saya sudah lama tidak mendengar bahwa di Jurang Bali ada pencuri. Sudah nggak ada lagi sekarang ya. Bersyukur, puji Tuhan, amin. Haleluya. Karena perlindungan dari zaman saya dulu di sini masih terjadi beberapa kali terjadi. Nah, saudara, pencuri itu nggak pernah ngomong, betul? Ada saudara pernah ketemu dengan pencuri yang ngomong dulu sebelum datang? Kecuali pencuri hati. Kalau pencuri hati biasanya pernah tiba-tiba. Saudara, kalau pencuri itu nggak pernah ngomong. Saudara, secara umum maksudnya ini adalah bahwa setiap kita itu akan menghadap Ilahi, betul? Saudara, tidak ada seorang pun yang akan langgeng di muka bumi ini. Itulah mengapa kita perlu waspada. Sehingga ketika masa itu datang, kita siap. Dikatakan berjaga-jaga senantiasa. Saudara, ini berbicara mengenai waktu. Ini mengenai kesempatan. Selagi masih ada waktu, ayo. Saudara yang masih malas baca Alkitab, yang masih hidup dalam kejahatan, ayo, selagi masih ada waktu, bertobat. Sehingga ketika masa itu datang, kita siap untuk menyambut. Saudara, orang percaya dipanggil untuk hidup berjaga-jaga dan bersiap setiap saat. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang ketiga, pengharapan besar orang percaya. Masa akhir zaman adalah pengharapan besar bagi orang percaya. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sudah dikatakan aku datang segera. Saudara, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, believe or not, He's coming soon. Dia akan datang segera. Saudara, mengapa sih ini perlu saya tegaskan seperti itu? Karena banyak orang yang hidupnya itu santai. Dia berpikir bahwa udahlah, nyantai aja, Tuhan Yesus masih lama datangnya. Saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah mendengar Tuhan Yesus segera datang. Pernah dengar itu? Pernah dengar nggak? Gak pernah dengar. Siapa yang pernah ikut sekolah minggu? Ikut. Saya ikut sekolah minggu itu udah pernah dengar dari zaman bahula. Itu dikasih tahu Tuhan Yesus sudah datang. Baca juga di banyak kan, di mana-mana banyak kita baca He's coming soon, dia segera datang. Suka nggak suka, percaya tidak percaya, dia segera datang. Dan saudara, ternyata kenyataannya saudara ya, kenyataannya sudah kita berbicara belak-belakan aja. Kenyataan kok nggak teko-teko, betul? Kok nggak datang? Sehingga banyak orang berpikir akhirnya jangan-jangan memang Tuhan Yesus nggak datang kan? Ada orang yang berpikir gini, lebih sederhananya begini. Ada banyak orang yang berpikir bahwa nggak ada surga. Saudara, beberapa waktu lalu ada orang yang menulis sebuah buku, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Bagi yang pernah baca, orang Korea yang menulis, judulnya adalah Heaven is So Real. Ada yang pernah baca itu? Nama penulisnya itu Pak Chong Hoi. Kalau sini pasti kenal, itu kan orang dari Manado, namanya Pak Chong Hoi, itu kan orang Manado. Bukan ya? Seberapa banyak suka drakor di sini? Hyun Mayun dan siapa itu saya nggak tahu lah itu. Istri saya aja suka. Saya nggak suka karena baru kali itu setiap kali saya melirik itu drama Korea dan sebagainya, saya baru
merasa diri saya itu tersaingi oleh kegantengan aktor-aktor Korea itu. Nah saudara, heaven is so real. Inti dan bukunya dikatakan bahwa surga itu nyata. Saudara, ketika saya membaca ini sampai saya mengulang, dan yes, saya aminkan surga itu memang nyata. Bapak Ibu, ada yang bertanya, mungkin di sini saya mau tanya, pernah bayangin nggak surga itu seperti apa? Nggak pernah? Nggak pernah. Oke, karena kita sama-sama belum pernah ke surga. Kecuali sudah ada yang yang pernah ke sana, pernah cerita gitu. Saudara, ada yang pernah ke surga, dan juga yang pernah pergi ke neraka, saudara. Udah macam-macam. Ya seperti itu. Nah saudara, orang bertanya ini pertanyaan yang gampang, tapi sebenarnya kalau kita jawab agak susah juga, betul? Benar, kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, jujur aja, kalau misalnya anak kita atau mungkin suami kita, istri kita, ponakan kita, atau orang di luar sana yang belum kenal Yesus bertanya, surga itu seperti apa? Ayo kita jawab surga. Jawabannya, memang tidak secara implisit dikatakan Alkitab. Alkitab tidak mencatat secara rinci, secara jelas surga itu seperti apa. Tetapi saudara, ini pertanyaannya pernah diajukan istri saya kepada saya, surga itu seperti apa? Saudara, jawaban saya sebenarnya sederhana. Bapak Ibu, kenikmatan dunia itu seperti apa? Bapak Ibu kira-kira hidup bahagia, senang, happy, so peaceful di dunia ini seperti apa? Bayangan saya gitu, orang happy di dunia ini adalah kalau punya rumah mewah. Setuju? Ayo kalau ditanya jawab dong. Ayo, setuju? Punya rumah mewah lah. Nggak usah banyak-banyak, 5 lah rumah mewah. Setuju? Senengnya, oke. Punya mobil mewah, nggak usah banyak-banyak, 4. Ya, seneng, happy. Ya, nyetir paling udah lari tombol paru gitu, nyetir lari di soko, cek satu, malah dicoroti yang ini, soko awakmu, enggak kalau pasang baik sekali. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, itu udah happy, seneng. Udah apa lagi? Tanah 30 hektar, kira-kira begitu. Orang happy, orang seneng kan? Apalagi? Punya pesawat, luar biasa. Pesawat pribadi, nggak usah banyak-banyak, kalau dia 2 aja, pribadi. Punya kapal mewah, 1 aja lah, ya 1 aja udah. Apalagi? Udah, oke. Jawab dengan jujur. Kalau misalnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan punya semuanya itu, kira-kira senang atau susah? Udah jawab, jangan jujur. Senang apa susah? Ini nggak, Bapak Ibu, ini nggak mempengaruhi keselamatan, tidak. Percaya Yesus pasti selamat, ini nggak ada hubungannya. Senang? Susah ngaturnya mungkin Pak ya. Ngaturnya susah. Secara apa pasti kita happy, so happy, kita senang, kita bahagia. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Surga lebih dari itu, more than that. Itu bahasa kerajaan. Lebih dari itu, itulah surga. And heaven is so real. Selama ini orang banyak dimanjakan, dikasih tahu cuman surga. Orang Kristen apalagi, yang penting udah percaya Yesus, mati masuk surga. Amin. Memang amin. Tapi pernah nggak diomongin tentang neraka? Ayo, surga kan enak, surga. Nah kalau neraka, ada di Alkitab nggak bicara neraka? Secara implisit memang tidak ditulis neraka. Tapi saudara, seperti lautan yang membara, api yang membara. Artinya neraka itu ada nggak? Ayo dijawab. Kalau surga kalau seneng, wah haleluya, dengan makan rokok aja langsung hari dicap langsung. Neraka ada nggak? Saya pernah membuat tulisan kecil, saudara, sebuah buletin di tempat saya di Warta Jemaat. Saya tulis, heaven is so real, hell is so real too. Neraka juga nyata. Kenapa banyak orang berpikir hidupnya sembarangan? Banyak hari ini Bapak Ibu hati-hati dengan pengajaran. Ada satu pengajaran baru sekarang yang hati-hati. Hanya ada surga dan tidak ada neraka. Hati-hati. Saya berharap itu nggak sampai masuk ke sini. Cuma ada beberapa daerah di Indonesia. Di Singapura masuk,
Malaysia sebagian, Malaysia itu negara seperti bisa masuk. Saya berharap, saya berdoa supaya Indonesia akan masuk. Tapi ada 2 daerah di Bandung dan Jakarta akan boleh masuk. Pengajarannya begitu sebenarnya kurang lebih sama. Pernah dengar ya Children of God berapa puluh tahun yang lalu? Itu karena pokoknya kelihatannya beribadah tentang kasih, saling mengasihi dan tidak jauh beda dengan Satan Church, gereja setan. Bapak pernah dengar ya gereja setan ya? Gereja setan kayak kita gini Bapak. Cuma memang lagu-lagunya yang beda. Lagu-lagunya rata-rata. Saya nggak pernah masuk, tetapi teman akrab saya, saudara, dia tinggal di Bekasi, puji Tuhan. Dia ini anak buahnya yang pernah dengar seorang komedian namanya Mongol. Pernah dengar ya Mongol? Nah ini teman saya ya. Dia bersyukur, dia ngomong gini sama saya bisa lepas dari gereja setan itu anugerah Tuhan. Karena susahnya bukan main. Karena apa saudara? Begitu masuk geng mereka, masuk gereja setan itu ada nama satu ritual upacara, yaitu namanya saling ini saudara. Bagian ini dicas darahnya keluar, perjanjian darah, sehingga mau keluar dari situ susahnya bukan main. Makanya Mongol juga kalau pernah dengar saksiannya itu sakti saudara, sakti sekali. Karena apa? Pada level tertinggi gereja setan ini adalah dia bisa tembus tembok Bapak. Yang pernah dengar Mongol ada saksiannya, dia bisa tembus tembok. Nah ini satu lagi Bapak Ibu, ngomongnya. Saya bersyukur bahwa di tempat ini menempatkan pujian penyembahan menjadi bagian dari kita. Saudara jangan pernah anggap remeh pujian penyembahan. Saudara pernah salah satu kisah dari Mongol, dia cerita begini. Dia itu nggak takut sama firman Tuhan. Justru, nah ini cirinya tandanya Bapak Ibu ya. Tapi jangan salah paham ya yang saya katakan. Tolong dicerna baik-baik. Jangan sampai nanti keluar jadi hoax nanti ya. Jadi cerita ini termasuk sahabat saya ini, termasuk Mongol juga pernah sampaikan yang sama, bahwa mereka itu masuk ke gereja itu saat firman Tuhan. Dan kesaksian mereka sama, mereka nggak tahan waktu pujian penyembahan. Jangan salah paham ya. Nanti kalau ada misalnya jemaat datang pas firman Tuhan aja pujian penyembahan nggak ikut, pas firman Tuhan datang langsung hati-hati gereja setan gitu. Jangan saudara, jangan saya nggak ngomong gitu juga ya. Tapi itu kesaksian nyata, dia nggak tahan dengan pujian penyembahan. Saya percaya. Why? Pertanyaannya kenapa sih pertanyaan kok nggak tahan dengan pujian penyembahan? Bukankah Allah bersemayam di atas pujian penyembahan orang Israel? Kita ini Israel rohani. Jadi waktu pujian penyembahan disampaikan, dinyanyikan saudara, wow, that's powerful. Itu penuh kuasa saudara. Saudara kalau boleh saya menyaksikan beberapa kali saudara, bukan cuma sekali, beberapa kali ada orang yang dirasuk lah saudara, dirasuk setan. Pernah dengar ya? Pernah lihat? Dirasuk setan, itulah ya. Nah saudara, satu kali, salah satunya saya berdua datang, saudara karena ditelepon, ini tolong didoakan karena sedang. Singkat cerita saya sampai di rumah itu. Sebelum sampai rumah kira-kira jarak sekitar 10, 15, 20 meter, saya sudah mendengar saudara. Saya sudah mendengar ada di dalam nama Yesus ditangking lah. Itu perkiraan saya, perdugaan saya itu bukan cuma tumpang tangan, itu sebenarnya tumpang kaki, mungkin tumpang gitu mungkin sudah kencang sekali suaranya, dan semakin kencang suaranya semakin keras juga. Yang keras juga saya. Singkat cerita kami datang, yang berdua datang, kamu datang, oke dan sebagainya. Nah saudara, ketika kami sampai, kebiasaan kami kalau gitu kemana-mana bawa gitar saudara. Jadi begitu kami sampai langsung, yuk kita nyembah Tuhan yuk. Kami nyanyikan lagu, kita mulai nyembah Tuhan. Sekarang berjalannya waktu 1 menit, 2 menit, kita mulai nyembah Tuhan. Suara yang tadinya kenceng itu, yang teriak dan sebagainya itu, tiba-tiba mulai pelan kami nyembah terus. Mulai kira-kira masuk ke 10 menit, lama-lama mulai hilang, suara yang teriak hilang, berganti dengan suara yang saya kalau malam tidur ada bunyi suara.
orang bergaji kan gitu. Grok, 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 grok. Dan ketika saya lihat tidur, belum berdoa, sama sekali saya belum berdoa. Belum ada kata di dalam nama Yesus. Bukan berarti di dalam nama Yesus, saudara. Nama Yesus itu berkuasa. Amin. Yesus berkuasa. Tapi dalam kasus itu belum sempat kami berdoa, belum kami terking, itu orang tiba-tiba diam dan tertidur. Setelah selesai dibangunnya, baik. Artinya apa, saudara? There's a power in praise and worship. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian di sini, saya bersyukur luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan luar biasa. Ya. Saudara, saya percaya bahwa ini yang akan dibangkitkan Tuhan kembali. Pujian penyembahan itu akan dibangkitkan Tuhan kembali di akhir zaman ini. Salah satunya, saudara ya. Nah, saudara, sesungguhnya akan datang segera. Tuhan Yesus segera datang. Jadi jangan cuma berpikir bahwa cuma ada surga. Neraka itu ada. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya hidup kita nggak santai-santai lagi, nggak main-main lagi dengan DOSA. Apa itu? Jangan bermain dengan. Kalau masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, puji Tuhan. Kalau enggak, ayo. Ingat, surga is real, tapi neraka juga real. Ada juga neraka. Ini kok sama menyeretnya malam ini? Bukan, saya nggak takut enggak. Saudara, ini ada di Alkitab, ada di Alkitab. Yang saya sampaikan tadi bukan karangan saya, Bapak Ibu. Oke, saya ulangi. Yang pertama tadi akan datang masa yang sukar, bukan masa banyak. Masa yang sukar. Tanda-tanda akhir zaman yang terjadi, saudara, apa? Akan terjadi peperangan, terjadi apa? Bencana alam, betul? Jurang Pali dulu nggak ada banjir, loh. Sekarang ada banjir ya. Saya bersyukur ya, dulu saya hidup di zaman yang nggak ada banjir. Ya. Saya jadi ingat, saudara, ketika saya nggak tahu berapa puluh tahun terakhir kemarin saya waktu kesini lagi itu, saya langsung teringat, saudara, teringat Parian. Ada yang tahu Parian? Pariannya Kartolo. Ada yang tahu Kartolo di sini? Karena Pariannya gini, gunung-gunung digawe sawah. Gak ada yang tahu? Aku cuma saya coba kita orang kuno, saya termasuk orang jadul. Gunung-gunung digawe sawah, gunung-gunung digawe ladang, bahasa Jawanya Tegal, gunung-gunung tadi no Tegalan. Saya pikir-pikir dia ini bukan orang percaya tapi bisa bernubuat, saudara. Ini terjadi, gunung-gunung jadi sawah. Saudara, tetapi apa yang saya sampaikan tadi itu digenapi hari ini. Terjadi peperangan. Terjadi. Saudara perlu berdoa, saudara. Kita perlu berdoa, saudara. Ini India, Pakistan lagi ada satu isu yang mengatakan ini kemungkinan akan bisa kalau sampai ada yang kepepet, mau Pakistan mau India yang kepepet. Saya sih ditanya anak-anak muda tempat saya, kakak ini dalam mana Pakistan atau India? Ya India lah, gitu dari India. Gitu. Jadi walaupun katanya India yang salah, gitu ya. Tetapi kalau sampai mungkin terjadi perang nuklir, saya tidak mengatakan ini tanda akhir zaman segera tidak, saudara. Tetapi kita perlu tahu secara ilmu pengetahuan, secara saintis saja, bahwa sebenarnya kekuatan nuklir itu luar biasa. Itu satu sentil nuklir, saudara. Itu apalagi yang antar benua, itu kalau meledak itu radiusnya itu sampai ribuan kilometer. Baru satu. Kekuatan satu nuklir itu ratusan kali bom Nagasaki dan Hiroshima dan Nagasaki. Itu cuma bom aja, saudara. Ini kekuatannya berlipat-lipat dari bom. Kalau sampai dia ngebom Pakistan, kemudian melenceng sedikit ke arah tenggara, waduh itu Indonesia, saudara. Wah, bukan cuma hancur, saudara. Saudara pernah dengar jeleput pernah. Saya hentai pokoknya, saudara. Kita perlu berdoa. Kita perlu doakan sekarang supaya masing-masing bisa mengendalikan diri, ya. Sekali lagi, sesungguhnya akan datang segera. Tuhan Yesus datang segera. Itulah mengapa kita perlu dikatakan tadi waspada dan berjaga-jaga. Saudara, kita nggak perlu tahu kapan masa itu datang. Kapan dia datang ya gitu. Kapan masa itu datang? Kapan Tuhan Yesus datang ya langsung kita mengurung diri.
nggak mau kerja, nggak usah kerja, baca Alkitab, berdoa aja, baca Alkitab, berdoa, nggak makan yang mati, saudara. Nah, enggak, tetap kita melakukan bagian kita. Yang bekerja tetap bekerja, tapi kita harus mempersiapkan diri bahwa Dia segera datang. Dan ingat, kedatangannya seperti apa? Seperti pencuri. Gak pernah ngomong. Saudara, mengapa saya perlu sampaikan ini, Bapak Ibu dan sekalian? Karena hidup itu singkat sebenarnya. Hidup itu singkat. Saya berharap setiap kita mempersiapkan diri kalau masa itu datang. Nah, saudara, saya perlu jelaskan ini. Masa itu datang sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah benar-benar Yesus datang kedua kali. Dikatakan itu di tempat saudara itu dekat Dome of Rock, itu di Israel, itu berseberangan dengan Dome of Rock. Nah, nanti ada pintu gerbang selatan namanya di sana, dekat tembok harapan. Yesus katanya datang. Kalau kita mencatat akan datang di situ. Makanya tanah di situ sekarang mahal, bukan di Israel. Tanah di tempat itu seberangnya Dome of Rock, dekat pintu gerbang selatan, dekat tembok harapan. Nah, saudara, kalau itu datang dan banyak orang yang nanti dikatakan orang-orang di Israel tuh, Bapak Ibu jangan salah paham ya. Di Israel tuh paling banyak itu Jews, orang Yahudi. Ya, kemudian baru orang, sekarang ada orang Kristen. Sempat dulu nomor 2 itu Muslim, paling banyak itu Muslim, Yahudi, Muslim, dan Kristen. Nah, so makanya kadang-kadang kita heran juga dengan bangsa kita ini, saudara. Mereka mengutuklah, pokoknya mengutuk Israel dan sebagainya, dipikirnya saya itu negara Kristen itu, padahal bolong di banyak, saudara. Yang setiap hari selalu itu ada di sana. Tapi ya, itu saudara, kadang-kadang kurang pintar bangsa kita ya, terlalu emosi juga. Ya seperti itulah. Jadi, nah saudara, mari kita menyiapkan diri kita. Jangan sampai ketika masa itu datang kita nggak siap. Masa yang pertama adalah benar-benar Yesus datang kedua kali. Yang kedua adalah ketika kita yang meninggalkan dunia ini. Ngerti maksud saya? Kita yang duluan. Aduh susah apa kayak takut betul sih. Kita yang duluan sebelum Yesus datang, kita yang duluan mati. Susah sih. Malam hari ini pokoknya serem-serem saudara. Enggak. Tapi ini fakta dan ini pasti terjadi. Ini yang kita tidak bisa menolak. Ada yang bisa menolak kematian, Bapak Ibu? Jangan pernah kematian itu khusus untuk orang yang nggak punya, orang yang kaya raya nggak mungkin bisa mati dari sombong. Bukannya yang tiba-tiba. Makanya saudara, kalau kita dikasih lebih sama Tuhan nggak perlu sombong. Kalau misalnya kita nggak dikasih yang seperti mereka, itu loh mobilnya api, omanya api, iso nang dindi kok enak men, kok gini kok nggak iso, nggak usah sedih. Semua sementara. Bisa saudara sekarang mungkin kita nggak seberuntung orang lain. Bisa aja mungkin kita sekarang nggak seenak orang lain. Pokoknya keturutan. Begitu Yesus datang kedua kali, bisa saja saudara orang yang kelihatannya hidupnya enak, nanti bisa jadi pembantu kita. Yang bilang amin berarti hanya punya dendam. Awas kalau saya kita sombong, jadi pembantu loh. Ya, tapi ini fakta saudara, ini bagi saya ini adalah penghiburan bagi kita semua. Ya. Kalau sekarang kita mungkin lagi sengsara, menderita, nggak seperti yang lain. Pokoknya ingat aja di sini. Ini juga sementara. Bagi yang diberkati, yang muridnya enak, ini sama-sama. Untuk yang punya maupun yang nggak punya, sama pesannya sama. Semua ini cuma sementara. Lek sing duwe akeh ojo sombong, sing nggak duwe ojo terlalu sedih. Sing penting podo-podo nggak usah. Aku orang disyukuri. Orang paling bahagia itu orang yang tahu bersyukur, rambut, tidak usah rambut. Yesus datang segera.
Tidak ada waktunya. Tadi yang kedua belum saya selesaikan. Yang pertama Yesus datang, yang kedua atau kita yang mati sebelum Yesus datang. Pertanyaannya Bapak Ibu, saya nggak pernah bosan ini karena sebagai hamba Tuhan saya harus tanyakan, harus memastikan tentang hal ini. Kalau misalnya hari ini kita dipanggil Tuhan, kita mati, yakin masuk surga? 40%. Wah, saya harus bikin pemuridan lanjut di tempat ini. Kalau misalnya kita mati hari ini, gini loh Bapak Ibu ya, saya harap ini kita harus menyadari ini ada hubungan dengan akhir zaman. Setiap manusia itu pasti mati. Setuju? Ada yang nggak setuju? Ada yang berkata, jangan gitu Pak Pendeta, aku ini kayak nggak bisa mati. Ini kok gak kocok, otot kamar balung besi. Kadang-kadang umur masih 55 sekarang angkat galon kabotan nggak usah sombong tadi wong saudara. Amin, betul? Setiap orang pasti mati. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Betul apa salah? Atau di sini pun kuno kamu ditot, kuno. Kalau cuma jurang batu, semua tahu kapan matinya. Kayak saya itu, aku gagal nanti mati tanggal 9 April tahun 2026. Ada yang tahu gitu? Semua orang pasti mati. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Sampai di sini yang setuju bilang, oke, salah juga. Dan yang ketiga, kita harus tahu kemana kalau kita mati. Cuma ada dua tadi ya, heaven is so real, hell is so real too. Surga apa? Neraka. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kita mati, kan semua kita pasti mati toh? Ya, semua pasti mati. Yang kedua kan kita nggak tahu kapan kita mati. Contohnya misalnya nanti selesai ibadah, saya ke depan situ baru nyebrang di ada tronton diam, tronton nggak ada trontonnya. Atau pesawat Korea Utara, wah jatuh di sana limpah, yang dilimpah cuma saya tok lagi, semua enggak, cuma saya mati. Kalau kita mati hari ini, yakin nggak masuk surga? Lo kan 47%. Yakin kalau hari kita mati kita masuk surga? Oke, ini 87,5. Yakin kalau kita mati saat ini masuk surga? Dalam hati saudara pasti mikir, baru kali ini kita mau pendeta kalau ngimu ya. Ini kalau ngejak mati, bukan Bapak, bukan. Saya cuma ngingetin, amin. Saya cuma ngingetin bahwa setiap orang pasti orang tidak tahu kapan dia mati. Kalau mati harus berani jawab, ke atas atau ke bawah. Amin. Oke. Yakin kalau mati masuk surga? Pendeta itu buahnya akal nggak saudara? Oh no, ayo pertanyaan. Yakin masuk surga? Oke. Kenapa yakin? Masih tenang. Yakin aja pokoknya. Aduh, itu jawaban tahun mulai zaman purbakala. Kenapa yakin? Karena kok ragu-ragu? Karena kita percaya sopo, percaya Tuhan sopo, percaya Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang jangan untuk tidak binasa melainkan dapat hidup kekal itu masuk surga. Barang siapa percaya. That's it. Sesederhana itu. Makanya ada orang yang berkata begini, keselamatan di agama kita itu kok kayak murahan ya, gratis tapi nggak murahan. Kenapa? Karena ada pribadi yang mengorbankan diri mati di atas kayu salib. Terus kelihatan sederhana, iya. Bapak Ibu saya mendorong Bapak Ibu saudara sekalian, kita kalau beritakan Injil cuma itu aja. Kalau mereka tanya saudara terkasih kita ya, saudara kita seberang, kalau mereka tanya keselamatan di gonku ya apa? Wes mek percaya Yesus
Berkali-kali ketika saya sampaikan ini, saudara, itu langsung bertanya, nek menutup, cuma gitu aja, cuma percaya Yesus mati, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, cuma percaya Yesus mati pasti masuk surga. Loh, gimana uang gak kepingin, saudara? Ini saya mau cerita lagi. Saya datang hari Kamis malam. Saya berangkat dari Samarinda pukul, ini loh saudara, orang kalau udah umur 32 ini suka lupa. Beda sama orang tua, saudara, masih 42 aja masih ini. Sepertinya pukul 11 lewat. Seperti biasa, terbang, cuaca cukup bagus, tapi begitu baru 10 menit, itu awan kurang bagus. Udah mau nyampe, kalau nggak salah di sela-sela dekat Madura gitu. Itu awan tebal sekali, hujan deras. Saya lihat dari waduh, saya ngomong waduh, tapi dalam hati saya itu senang karena begitu saya masuk, saudara, saya kenalan sama sebelah saya. Saya bisa cerita kok. Saya kenalan sebelah itu selalu dan pertanyaannya sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kayak Tuhan Yesus tidak berubah. Saya tanya apa dia, Bapak, begitu kali ini Tuhan itu baik, langsung ngasih saudara. Bapak, kamu pergi kemana? Mau ke Sidoarjo. Sedikit kayak orang dari plat M kalau misalnya, tapi sedikit, tapi bukan asli M. Nah setelah saya tanya, seperti biasa, Natalan atau Lebaran? Langsung Lebaran, saya Lebaran. Waduh, saya senangnya saudara. Pertamanya cuma ngobrol biasa, kerja apa di sana, dalam rangka apa pula dan sebagainya. Begitu dikasih Tuhan awan tiba-tiba itu, waduh tebel, langsung gedung, munggah, mundur, gedung. Langsung semua dan sadar itu pada waktu kejadian seperti itu tidak ada orang jahat, semua tiba-tiba jadi orang baik. Astagfirullah, yang Kristen darah Yesus di belakang saya dengar keras sekali, darah Yesus, semua yang di sana enggak, tangan pada gini semua dan sebagainya. Saya ngobrol apa? Kami muter itu sampai 25 menit, jadi harusnya udah turun, tetap di atas. Saya nggak mau dibawa muter kemana, saya khawatir kalau di Israel. Nggak sampai sana, muter. Waktu muter saya banyak pertanyaan tadi itu. Pertanyaan tadi, aduh Pak ya, kayak gini, misalnya jatuh dan sebagainya. Saya baru ngomong jatuh, dia langsung ngomong, astagfirullah, kan misalnya Pak, misalnya, sambil gedung misalnya, pegangan, saudara, pegang. Saya cuma kaki ya, saya gini aja. Nah, itu sebab saya yakin kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun saya mati, saya pasti. Saya ngomong lagi, kalau misalnya ini kita jatuh, mati semua, jadi kemana kita Pak? Aduh, ya kemana? Ke sana atau ke sini? Maksudnya apa? Sambil di maksudnya apa? Ya ke sana atau ke sini? Maksudnya apa? Surga dan neraka apa? Dan dia jawab sudah seperti yang sering saya udah duga, saya tahu jawabannya seperti itu. Hanya mudah-mudahan. Saya dalam kondisi saya Pak, karena kondisinya kurang bersahabat, jadi saya langsung tembak. Kalau saya Pak, saya 200%, saya pasti Pak, saya pasti masuk surga, saya pasti masuk surga Pak. Oh gitu. Iya. Bapak mau tahu nggak hasilnya? Ini waktunya nekat juga, ini urgent, darurat. Jadi saya nggak perlu ngomong yang lain lagi. Bapak mau nggak Pak? Kalau saya mati, pasti Pak pasti masuk surga. Dia nggak bereaksi, tapi saya tahu dia sebenarnya penasaran. Saya cuma, dia nggak tanya, saya yang ngomong. Saya ini kalau orang tipenya suka ngomong, saya kipu. Saya cuma ngomong, Bapak saya percaya Yesus mati masih masuk surga. Saya cuma ngomong, saya ulangi lagi, Bapak percaya Yesus mati masuk surga. Berarti kan saudara, jangan pernah berkata kalau menjadi orang, Bapak jadi orang Kristen. Nanti kita malah dituduh lagi, kristenisasi lah dan sebagainya. Ajak orang itu percaya Yesus. Saya ajak dia percaya Yesus. Puji Tuhan, saudara, nggak mau. Haleluya, nggak apa-apa. Tapi saya agak mau kalau gitu saudara. Dia cuma nggak ada sih. Nah, gimana Pak? Gimana? Pas gimana? Mulai tenang sudah pesawat. Kurang suwe, gitu ya, udah leduk. Waktu pulang yang tadinya nggak teguran, akrab. Dia pergi Sidoarjo, dia ngajak mampir saya. Ayo mampir dulu ke tempat saya. Makasih Pak, ditanya saya kemana? Saya mau ke Batu dan seterusnya. Tapi minimal dia pernah dengar Yesus itu bagi saya. Dan itu sudah menjadi tugas saya, tanggung jawab saya. Bukan cuma saya,
tapi tugas bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu saya tutup dengan ini. Sebelum penggenapan janji Tuhan tentang akhir zaman ini, ayo kita beritakan Yesus dimanapun kita berada. Ada banyak orang yang ngomong gitu, alasan tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa. Ada dua kata yang memang kelihatannya berbeda. Banyak orang mengatakan sama tapi berbeda, yaitu kata bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu modelnya kalau orang kayak suka ngomong ini apa? Dulu mungkin saya jangan-jangan ilang saya itu lidah saya digosok, aduh kali sama mama saya nggak tahu juga. Jadi mau itu ngomong, seneng ngomong saya nggak bisa diem. Kalau orang nggak kenal tuh saya pasti mocok terus. Ada orang yang memang kayak modelnya saya, jadi ngomong, memberitakan, ayo dan ujung-ujungnya terakhir saya Yesus. Nah, banyak orang yang berkata begini, aduh kalau Allah tak pandai cakap nih, apa pasal? Saya ini nggak pandai bicara. Saya itu kalau, waduh, pokoknya susah lah mau ngomong itu susah gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada bersaksi, ada menjadi saksi. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Ya, di doa kita waktu pertemuan di rumahnya Ibu Dibon satu kemarin, doanya Pak Misko dan Pak Purwanto itu ada yang sama. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami Engkau dikenal. Ada berdua itu ada kesamaan. Saya anggap itu menjadi saksi melalui, maksudnya jangan lupa nih Bapak Purwanto Pak Misko berdoa melalui perkataan dan perbuatan kami. Melalui perkataan itu bersaksi, menjadi saksi. Jangan sampai saya wanti-wanti, jangan sampai orang di sana belum kenal Tuhan ngomong, halah wong Kristen podo wae. Sing kene ngomong gagal titik itu, saya belum ada perumpamaan yang lain juga sih ya. Biasanya orang kepleset mulutnya ngomong apa? Biasanya juga. Kalau di sini ngomong apa? Ada kepleset itu ngomong puji Tuhan, maksudnya haleluya. Ini masing-masing cinta Tuhan, saya percaya itu sudah. Tapi di kota-kota banyak itu sudah mau kepleset mau jatuh ngomong, aduh musuhnya kucing. Orang kalau apa-apa disebut saudara. Loh, kalau perkataan kita seperti itu, ya orang gimana mau percaya Yesus? Allah dibayar berdoa. Dan kalau mau jatuh, terus misalnya nih kamu ke gereja, orang Kembangan mau gereja sampai kampung, karena di jalan pakai motor udah rapi lah sampai dasi. Tiba-tiba dari seberang sana ada mobil atau motor, kalau galonan, kalau banyu nih terus cowok kena muka kita ngomong apa? Jujur, ngomong apa? Makasih, haleluya, makasih. Atau ngomong yang lain? Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, tapi tanya kiri kanan. Kira-kira ngomong apa? Saudara, orang harus bisa melihat. Harus saya sampaikan, kita harus berani tampil beda. Yang lain tidak apa gitu. Tapi kita harus beda sehingga orang penasaran. Orang melihat kita itu kok beda. Penasaran akhirnya cari tahu terus. Oh, tiba-tiba Kristen Tuhan Yesus. Pantesan kok siji ya. Nah, ngomongnya siji, kelakuannya siji, itu menjadi saksi. Banyak di tempat saya, anak-anak jadi saksi untuk orang tuanya. Di tempat saya melayani banyak sekali orang dari Tionghoa yang agamanya itu Buddha. Banyak mereka bertobat ke anak-anaknya. Anak yang tadinya kalau nggak umrah saudara, tiba-tiba ikut sekolah minggu. Orang tua ngelihat anaknya itu berbeda dengan yang bertobat. Jadi bukan cuma wah aku nggak bisa bicara, sudah nggak apa-apa, menjadi saksi. Selagi masih ada waktu, ya waktu itu berbicara mengenai kesempatan. Ya, selagi masih ada kesempatan, ayo. Sekali lagi, nanti waktu kita menghadap Tuhan nggak pernah tanya ini. Selama kamu ikut aku, berapa juta kamu ngasih aku persepuluhan? Ya. Waktu kita menghadap Tuhan juga nggak pernah tanya, kamu sudah berapa lama melayani aku?
Tapi salah satu yang mau ditanya sama Tuhan, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang ditanya Tuhan adalah berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku. Ayo, saya ajak kita saingan, berlomba-lomba, bukan saingan yang gak sehat, berlomba-lomba cari jiwa. Lewat apa? Kalau kita dipakai Tuhan lewat bersaksi, ayo bersaksi. Kalau kita tak pandai cakap, oke, hidup kita jadi saksi, sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Matius 5, 13-14. Amin. Kita berjaga-jaga sehingga ketika masa itu datang kita siap. Saya sebagai hamba Tuhan siap, saudara, kapanpun, dimanapun, saudara. Walaupun keinginan pendeta itu sebenarnya sama semua, saudara. Pengennya itu ya waktu di sini gini loh, saudara ya. Gak usah sampai begitu, saudara. Waktu khotbah dipanggil Tuhan itu semua pendeta kayak gitu, saudara. Tetapi kan itu hak prerogatif Tuhan, amin. Amin. Gak penting, caranya gak penting, ya. Yang penting udah percaya Yesus, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kita mati pasti masuk surga. Selagi menantikan hal itu, mari kita bersama-sama terus waspada, berjaga-jaga, supaya ketika ini masa itu datang, kita siap. Dan setiap kita nanti bertemu kembali di sana, di Yerusalem baru. Saudara, nanti kita ketemu lagi, tenang. Nah, saudara ya, nanti ketemu lagi. Seperti apa tubuh kita? Firman Tuhan mengatakan diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Nanti tunggu ya waktu di sana, nanti kita ya sama-sama. Oh ini baik ini si jari gatot itu lebih baik. Oh ini kita. Oh iya Yesus. Oh iya. Saudara, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu dengan tanda-tanda yang ada di dunia pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan datang lagi menjemput saleh-saleh-Mu yang kudus. Dan kami mau Tuhan, selagi Tuhan masih beri kesempatan pada kami untuk hidup di dunia ini, biar kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sehingga ketika masa itu tiba, kami tidak panik, kami tidak takut, tapi kami akan menyambutnya dengan sukacita. Sebab Engkau akan panggil kami bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau berkati Tuhan jemaat di tempat ini. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu tetap jam 3. Mari kita duduk kebaktian kita, mari kita undang semua bagi berdiri, mari kita naikkan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya akan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.